Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Anda saat ini pelaku bisnis online, Anda seorang reseller, Anda seorang dropshipper. Nah, di sini saya punya 4 tips larangan bagi para penjual online, terutama yang bagi pemula. Apa saja itu selain satu ini? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, sahabat entrepreneur, bagi Anda yang pebisnis pemula, memulai karir sebagai seorang reseller, atau Anda mulai jualan di marketplace, atau Anda mulai jualan di sosial media, ada 4 tips larangan ini yang harus Anda hindari. Dan semoga 4 tips larangan ini bermanfaat bagi Anda, dan juga membuat Anda toko Anda itu tidak dicap jelek gitu di mata konsumen. Yang pertama adalah jangan jualan ke semua orang. Jadi contohnya gini, Anda itu upload di Facebook, Anda jualan di Facebook. Padahal Facebook itu kan sebetulnya, atau Instagram itu kan tempat untuk orang berinteraksi secara sosial media, bukan selling media. Yang namanya sosial media itu Anda bisa berinteraksi secara sosial dan tidak selalu semata-mata berjualan kan. Nah, jadi Anda nggak bisa jualan ke semua orang. Identifikasi dulu target pasarmu apa. Misalkan kalau cocok, silakan DM. Jadi Anda tidak nge-push atau tidak memaksakan atau tidak hard selling kepada semua orang, karena belum tentu semua orang itu cocok dengan target pasarmu. Contohnya, Anda misalkan jualan buah contohnya. Nggak semua orang suka buah gitu. Atau Anda hari ini menjual food supplement, nggak semua orang membutuhkan. Atau Anda hari ini menjual misalkan sepatu, nggak semua orang butuh sepatu. Tapi kalau setiap hari nongol terus dia juga capek gitu. Nah, akhirnya jangan pernah jual ke semua orang sehingga Anda bisa mulai dengan soft selling. Yang kedua adalah jangan berjualan dengan nge-spam promosi. Contohnya Anda langsung pemutihnya kak gitu ya, atau pembesarnya kak gitu ya. Nah, itu seringkali ketika Anda spamming seperti kayak gitu, itu hanya membuat customermu itu tidak nyaman. Sesekali boleh, tetapi Anda sendiri itu harus bisa mulai membuat sebuah konten yang menarik sehingga orang akan berkunjung ke lapak Anda. Kalau Anda misalnya cuma nompang promosi, kalau misalkan butuh bisa langsung hubungi saya, butuh langsung bisa hubungin saya. Nah, itu cuman Anda numpang promosi dan itu tidak bisa lebih lama. Yang ketiga adalah jadilah penjual yang mengarahkan bukan menyuruh. Mengarahkan itu contohnya, saya sendiri sudah pakai produknya ini memang bagus banget gitu. Jadi itu namanya mengarahkan. Kalau misalkan Anda pengen tahu lebih lanjut, ya bisa kontak sama saya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi itu mengarahkan, tapi juga bukan menyuruh gitu loh. Produk ini bagus, bisa beli di saya sekarang juga, ongkir gratis. Nggak seperti itu gitu. Nah, itu orang akan merasa risih ya. Karena penjual seperti itu terlalu banyak banget di online. Dan kalau saking banyaknya seperti kayak gitu, itu bakal menjadi masalah. Dan yang keempat adalah jangan hanya berjualan di sosmed, namun juga bangun list kontak calon pembeli. List kontak itu misalkan apa? Mereka tuh masuk ke WA kamu, dan di WA kamu itu nanti di list. Nah, ketika itu di list, maka Anda sudah tahu calon customer potensial. Karena dia bisa sampai masuk ke WA itu kan berarti dia berminat. Kalau dia berminat itu berarti calon prospek potensial. Tapi kalau dia mampir ke WA aja tidak, ya bagaimana Anda bisa menemukan dia itu calon orang yang membutuhkan atau tidak. Jadi Anda nggak bisa langsung mengkontak atau menerjang sesuatu yang produk yang dia tidak butuhkan. Contohnya, saat ini Anda itu pengennya beli sepatu tapi ditawari pakaian contohnya, ya kan risih gitu loh. Saya kan butuhnya sepatu. Anda nggak mungkin mau cari sepatu ke toko pakaian, nggak mungkin kan. Begitu juga sebaliknya. Anda mau cari koper, masuk ke toko koper gitu. Anda nggak mungkin masuk ke toko koper untuk cari pakaian, kan juga nggak mungkin. Paham ya maksud saya? Sehingga ketika orang mau menemukan sesuatu, dia spesifikasinya. Nah, itu di list. Customer yang betul-betul membutuhkan produk kita itu apa. Nah, dari situlah kita target orang akan cocok dengan produk yang kita pasarkan. Demikian. Semoga 4 larangan ini bermanfaat dan bisa membuat Anda lebih cerdas berjualan di sosial media dan di online supaya toko Anda lebih laris, bisnis Anda lebih laris, produk dagangan Anda lebih laris. Jangan lupa like-nya, always salam hebat luar biasa.